Jadi ini kan ceritanya bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang lain, ya kan? Kalau tadi kakak mengatakan bahwa kakak akan menulis surat, terus pergi ke rumahnya ngasih surat. Kan jauh tempatnya. Ayo, ketika kakak ngasihkan surat ke dia itu, Maksudnya tuh kalau misalnya Umi ada acara ke sana, ada rumah tangguh, kakak bakal taruh suratnya itu di tasnya Umi yang Umi pakai gitu. terus Umi nggak tahu. Kakak bilang ke Umi, nanti ini kasih ke Sakira ya, kayak gitu. Kenapa kakak harus mengambil langkah tersebut? Ketika kakak bisa untuk pergi ke sana terus meminta maaf, kenapa kok kakak harus memakai surat? Soalnya kakak kan sering kasih dia surat. Itu kan surat biasa. Tapi dalam hal meminta maaf, kenapa harus lewat surat? Ya karena nanti yang kakak bilang tadi. Apa? Takut dia marah terus nggak maafin kakak gitu. Oke, jadi di sini ada kata-kata ya. Ketika dari buku itu kan tulisnya gini. Meminta maaf itu tidak susah, tidak sulit lah. Terkadang kalimat sederhana maafkan aku dapat menyelesaikan konflik. Betul itu tuh, Konflik betul. itu apa? Konflik itu persoalan, yo marah-marahan itu. Nah, benar memang maafkan aku ya itu gampang diucapkan. Tapi walaupun gampang seperti itu, nggak semua orang berani untuk mengucapkannya, ya nggak? Nah, kemudian dia lanjut ke sini. Jika kamu terlalu malu untuk meminta maaf secara langsung, kamu dapat menulis surat permintaan maaf. Kalau untuk Umi gini, prinsipnya, kamu berani berbuat, berarti kamu harus berani bertanggung jawab. Meminta maaf itu juga bagian dari tanggung jawab kita. Saat kita sadar kita sudah melakukan kesalahan, maka beranilah untuk meminta maaf gitu loh. Kenapa harus lewat surat ketika kamu berani untuk melakukan apa istilahnya kamu berani melakukan kesalahan tapi giliran minta maaf kenapa harus lewat surat, kamu nggak berani gitu loh. Nah, jadi kalau untuk Umi upayakan aja dulu untuk meminta maaf secara langsung gitu loh. Ngapain lewat surat? Kalau untuk Umi tuh kamu tuh lewat surat tuh kayak kamu tuh apa ya? Ya mungkin bisa lewat surat. Tapi kok kayaknya pengecut sekali gitu loh. Wong kamu melakukan kesalahan secara langsung kok giliran minta maafnya kok lewat surat gitu loh. Tapi ya kita bisa melihat ya, misalnya ada kemungkinan ketika kita meminta maaf secara langsung, terus emosi dia kan masih, misalnya emosinya tuh masih ada tuh. Terus ketika kita minta maaf langsung, dia langsung emosi, malah makin meledak kan gitu, ada kan. Nah, kalau yang seperti itu berarti apa sikap kita? Ya sikap kita ya diam, tenang dulu aja. Kalau dia memang masih marah kayak gitu ya udah kita diamkan aja dulu. Tunggu beberapa saat, baru ketika kita lihat dia sudah tenang, baru kita datangi dia untuk meminta maaf secara langsung. Atau kalau mungkin tipenya adalah orang yang istilahnya udah langsung nggak mau ketemu kita, misalnya kayak gitu kan, udah nggak mau ketemu misalnya, nah itu baru kita lewat surat. Ketika lewat surat pun tidak cuma sekadar maafkan aku ya enggak, tapi jelaskan kenapa kita meminta maaf. Jadi sebenarnya terjadinya pertengkaran, ketidaksepahaman itu terkadang tuh hanya karena dia nggak tahu maksudnya kita gitu. Salah paham sehingga dia marah gitu loh. Misalnya kayak kakak mungkin misalnya biasanya lihat kayak Umi langsung marah ke Abi misalnya kayak gitu. Ya karena Umi tuh nggak ngerti pemikiran Abi nggak mengungkapkan pemikirannya sehingga Umi marah. Tapi setelah Abi menyampaikan pendapatnya atau mungkin pemikiran dia, Umi kan terus bisa memahami, oh maksudnya itu toh, gitu loh, paham nggak maksudnya? Nah akhirnya Umi kan nggak jadi marah lagi gitu loh. Jadi terkadang pertengkaran itu hadir hanya karena apa? Kita nggak saling memahami gitu loh. Maka saat kita meminta maaf, ungkapkan kita minta maaf itu karena apa, nggak cuma sekadar maafkan aku ya loh, maafkan yang mana gitu loh. Maka kalau memang kakak mau minta maaf, misalnya kakak tahu tuh kakak salah ya kan, maka minta maafnya apa, kakak minta maaf ya karena tadi mungkin sudah berkata, misalnya berkata kamu jelek misalnya kayak gitu dan itu menyakiti hati kamu, maka saya minta maaf. Nah, jadi seperti kita memberitahukan
alasan kenapa kita minta maaf. Terus kalau misalnya kita tuh ngomongnya maafkan aku ya, saya nggak sengaja kayak gitu. Maafkan aku nggak sengaja berbuat kayak gitu, itu boleh? Ya dijelasin perbuatan yang mana gitu loh. Dijelasin perbuatannya. Maafkan aku ya, tadi aku ngedorong kamu, aku nggak sengaja gitu loh. Jadi orang itu paham kita tuh minta maaf yang bagian mana. Kan nanti mungkin dia akan bilang begini, tadi tuh kamu nggak cuma sekadar dorong aku loh, kamu juga sempat jiwit aku. Kan kita jadi tahu, oh ternyata aku kesalahannya tuh ada 2, ada 3, misalnya kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya kita maafkan aku ya atas sikap yang mana, hello gitu loh. Ada banyak ini sikapmu. Ada banyak ini, kamu ada bikin salah banyak di saya ini. Jadi yang bagian saya catat ini. jadi yang sebelah mana yang kamu minta maaf itu, tolong ya please jelasin gitu loh ceritanya tuh. Paham nggak ini? Iya. Nah jadi di sini ketika kita ingin meminta maaf kepada seseorang, satu, lihat dulu situasinya, apakah dia dalam keadaan emosi atau tidak. Misalnya dia dalam keadaan emosi, maka sudah, berarti kita harus tunggu dulu, redakan dulu dia, maksudnya dia biar meredakan emosinya dulu. Kan ketika orang emosi itu berarti apa? Otak bagian mana yang aktif? Limbik, terus reptilnya. Ketika dia teriak atau apa, berarti kan reptilnya yang aktif ya kan. Nah, limbiknya dia dalam keadaan marah gitu loh, perasaannya berarti kan gitu. Maka dalam keadaan otak reptilnya aktif, limbiknya aktif seperti itu, otomatis neokorteknya kan nggak bisa berpikir. Maka yang harus kita lakukan adalah tenang dulu. Kita jangan lawan juga dengan reptilnya kita, otak reptilnya kita tenang, kita diam dulu. Misalnya pas ada di dalam ruangan bareng tuh, maka ketika dia suaranya tinggi, udah kita duduk tenang. Kalau ada yang nenangin? Ada yang nenangin gimana? Misalnya kan ada rame banget itu, terus dianya tuh tiba-tiba marah karena temennya apa-apa kayak gitu kan. Nah, terus kalau ada yang nenangin gimana? Ya sudah, biarin aja orang nenangin dia. Yang penting kan bukan yang mau minta maaf kan kita. Iya, cuman nanti kalau dianya tambah marah, kayak gitu gimana? Ya sudah, maksudnya gini loh, kalaupun dia makin marah, kan itu sudah urusan dia dengan orang lain, bukan dengan kita gitu loh. Kan yang mau kita selesaikan adalah urusan kita dengan dia. Jadi kalau misalnya terus ada orang yang nenangin dia, udah tenang, pokoknya aku gak terima gitu ya. Kan bilang ya udah dulu lah. Terus kita tenang aja, kita diem aja dulu. Karena kalau kita sama-sama aktif teriak juga, pasti semakin pecah itu pertengkarannya. Jadi tenang. Sikap yang pertama itu adalah tenang. Kalau Rasulullah itu kan bawaannya, kalau marah berarti misalnya kita dalam keadaan berdiri, maka kita harus duduk. Dalam keadaan jadi gini, misalnya kan kadang orang marah tuh pas dia lagi berdiri dia marah kan. Oh kamu itu lagi begini sambil berdiri kan. Nah kalau dalam Islam itu Rasulullah mengajarkannya, ketika kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kita yang marah itu harus duduk gitu? Iya. Nggak boleh berdiri? Enggak. Jadi ketika kita duduk itu akan menurunkan kan perpindahan posisi ya, dari berdiri ke duduk. Nah itu ada istilahnya, ada waktu untuk otaknya tuh turun sedikit aktivitasnya, ngono kuwi loh. Kan enggak nyaman juga ya Kak, kita mau marah-marah tuh sambil duduk gitu loh. Nah kamu itu loh, padahal orang yang satu udah lagi berdiri, itu kita duduk sambil marah-marah, kan nggak nyaman ya. Tidak hanya ini yang salah sebelah sana. Nggak hanya sampai di situ, bahkan Rasulullah bilang begini, kalau kamu dalam keadaan berdiri duduklah, kalau dalam keadaan duduk maka berbaringlah. Kebayang nggak sih Kak, orang tuh lagi marah dalam keadaan berbaring? Enak nggak kayak gitu? Nah itulah makanya Rasulullah bilang supaya kamu itu, jadi itu tahapan untuk tidak marah. Jadi dari berdiri suruh duduk suruh berbaring. Nggak nyaman orang mau marah-marah dalam keadaan berbaring. Kan kalau disuruh baring akhirnya apa? Diem. Nggak jadi marah. Nah nggak jadi marah ya kan? Paling diem gitu, minimal tuh diem. Nggak ada cerita dia kamu lah yang mana sambil tiduran, kamu lah yang bersalah, mungkin kan nggak ada. Wudhu juga bisa. Nah atau wudhu, ketika kamu marah berwudhu lah gitu loh. Jadi paham ya, tahapannya tuh paham ya.
Nah, itu kalau dalam Islam seperti itu. Sementara kalau kita secara ya tadi ya psikologis ya. Secara psikologis ya itu tadi kita duduk tenang, kita jangan ladeni otak reptil dia gitu loh. Ya kan? Kita nggak usah ladeni otak reptil dia, kita tetap tenang. Kemudian saat dia sudah tenang, misalnya kita mampu untuk menyampaikan permintaan maaf, maka sampaikanlah secara langsung. Ingat, permintaan maaf secara langsung itu adalah salah satu bentuk sikap gentle. Contohnya. Gentle itu apa ya? Gentle ya, gentleman itu pokoknya kesatria lah. Jago apa, bukan jago Berani. tapi pemberani. Nah, seperti itu. Pemberani. Nah, ya. Jadi dia berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu loh. Dia berani buat salah, dia berani bertanggung jawab dengan meminta maaf. Paham gak ini? Kemudian yang kedua, misalnya wah ini nanti misalnya saya langsung minta maaf ke dia, dia pasti jadi marah kembali karena mungkin pas ngelihat muka saya tuh langsung kebayang lagi persoalannya gitu kan, terus jadi emosi lagi. Nah, misalnya kita punya pemikiran, maksudnya ada kemungkinan yang seperti itu. Kalau dalam Islam itu kan menghindarkan mudorot yang lebih besar gitu loh. Jadi kita menghindar misalnya daripada ketemu nanti dia makin emosi, kan berarti mudorot tuh lebih tidak baik gitu kan. Maka ya sudahlah, saya nggak ketemu dia tapi saya kirim surat gitu loh. Dalam surat itu nggak cuman sekadar aku minta maaf ya udah bikin marah kamu, enggak, dia nggak perlu dijelasin, nggak perlu ditegaskan bahwa kamu marah gitu, enggak. Dia hanya butuh penjelasan kenapa kamu membuat saya marah. Jadi maafkan aku, kemarin aku nggak sengaja ngatain kamu, atau kemarin aku nggak sengaja sikapku buat kamu terjatuh atau apa kayak gitu. Jadi aku minta maaf untuk itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ketika dia mengarahkan untuk, dia nyebutnya kan kalau kamu terlalu malu untuk meminta maaf. Kalau di sini Umi nggak setuju ya. Kenapa giliran minta maaf kamu malu gitu loh? Tapi giliran berbuat salahnya kamu nggak malu gitu loh. Kan harusnya nggak kerasa nggak mikir dulu gitu loh bahwa nanti ini saya melakukan ini nanti akan membuat saya malu misalnya kayak gitu kan. Kenapa kamu nggak mikir gitu loh? Kakak kenapa Mi? Enggak, ini kakak tuh menulis. Menulis apa? Nulis ini buku. Terus? Jadi Umi tuh nggak sepakat dengan kata-kata ini. Jika kamu terlalu malu untuk meminta maaf, Umi nggak sepakat itu. Jadi tahapannya itu ngomong dulu langsung. Kalau memang kok dengan ngomong langsung malah membuat mudorotnya lebih besar, baru kita tulis surat. Paham? Kemudian di sini dituliskan yang terpenting adalah bagaimana cara kamu meminta maaf. Permintaan maaf tersebut harus tulus dan dapat dilihat oleh orang lain. Tulus di sini itu kan kaitannya dengan hati ya. Jadi gini Kak, hati itu kan kita nggak bisa lihat, ya kan? Tapi apa yang ada di dalam hati ini, dia kirim sinyal ke otak, otak kan terus mengirim perintah kepada anggota tubuh sehingga bisa ditampakkan. Namanya otak Iya, loh, otak itu kan pusat perintahnya. Bukan mulut. Enggak. Yang memerintah itu merintah anggota tubuh semua itu kan otak. Oh, alah, baru tahu. Mulut itu cerminan apa yang ada di dalam hati dan otak kita. Contohnya hatinya tuh, aku mau pergi ke masjid misalnya. Kan dia kirim sinyal ke otak. Terus otak mulai perintah, oke kaki melangkah ke masjid. Maka kaki melangkah ke masjid. Tapi kalau otaknya, misalnya hatinya bilang aku pengen ke masjid, dengerin pengajian. Ning otak bilang apa? Janganlah, wis malam kok. Udah malam, ngantuk. Maka dibuat perintahnya, kalau bilangnya ngantuk, maka mata jadi ngantuk. Badan jadi milihnya apa? Rebahan. Ketika rebahan terus kip tidur gitu loh. Jadi paham nggak? Jadi apa yang ada di dalam hati itu dikirimkan ke otak, otak mengirimkan perintah kepada anggota tubuh, seluruh anggota tubuh kita gitu. Nah, tulus di sini kaitannya kan dengan hati tuh. Tulus itu artinya apa ya? Macam berbaik ini benar-benar tidak ada tipu-tipunya gitu loh.
Jadi Apa ya? murni Tiu. maksudnya nggak tipu-tipu gitu loh, nggak bohong. Misalnya kayak gini, ya wes aku minta maaf, nah, kayak gitu loh. Tapi saat dia minta maaf begitu, maaf, kan mukanya menunjukkan tulusan, ketidakikhlas. Tulus itu ikhlas. Nah, jadi kayak wes maaf gitu. Nah, kan tangannya jadi males-malesan gini kan. Nah, kayak gitu kan kita bisa lihat, oh enggak ikhlas nih ngono kuwi iki. Ya kan? Atau ya wes aku minta maaf. Kira-kira ikhlas nggak kayak gitu tuh? Tulus nggak kayak gitu? Enggak, karena apa? Suaranya tinggi gitu kan, tidak menunjukkan penyesalan. Ya, Nah, yang kakak itu cari jilbab itu. uh-uh. Tarik jilbab itu kan dia kan minta maaf kadang kayak gitu. Siapa? Kan. Oh, nah modelnya kayak gitu tuh. Udah maaf kayak Nah, gitu. itu kakak merasakan itu tulus apa enggak? Nah, enggak kayak Ya enggak kan, males-malesan kan, rasanya kayak males-malesan kan. Iya. Nah, jadi maksudnya itu di situ permintaan maaf kita tuh harus yang tulus, bukan hanya sekadar untungnya sudah biar masalah selesai, atau yo biar aku nggak diomongin orang, atau sekadar biar dia diem ngono gue. Jadi bener-bener kita tuh mengakui kita tuh salah dan aku ingin memperbaiki itu, dan poin pentingnya adalah diperbaikan. Bahwa ketika kita perbaikan itu gini, ketika kita sudah meminta maaf, kita betul-betul tidak ingin mengulangi itu lagi dan kita berusaha untuk memperbaiki keadaan gitu loh. Jadi ketika main dengan dia, kita jadi lebih berhati-hati, omongan kita jaga gitu loh. Itu namanya permintaan maaf yang tulus. Tapi kan kalau nggak tulus apa? Udah, maaf. Tapi besok dia ulang lagi. Paham nggak? Nah, kuwi ya. Jadi di sini sarannya apa? Permintaan maaf harus tulus dan yang terpenting dibutuhkan keberanian dari kamu untuk bangkit dan bertanggung jawab. Jadi memang intinya adalah kalau intinya cuma itu, kamu berani berbuat ya berani bertanggung jawab lah. Kenapa hanya gara-gara takut dimarahin terus kamu nggak mau minta maaf? Ya, ngerti kayak gitu nggak mau dimarah ya jangan bikin salah lah, kan gitu gampang. Oke? Ya. Yes. Bentar. Itu 9.000 ya? Enggak, good. Jadi udah tahu ya gimana kita untuk meminta maaf pada orang. Oke, wis. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama.